Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, senang rasanya dapat berkumpul dengan kalian di acara Youth for Christ. Pada hari ini renungan kita akan berjudul Allah Hakim yang Adil, yang didasarkan pada Yesaya 11 ayatnya yang keempat. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, Sang Sumber Kasih, kami kembali hadir ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini yang telah diberikan kepada kami untuk dapat merenungkan kembali apa yang menjadi firman-Mu. Kiranya ya Tuhan melalui penyertaan Roh Kudus-Mu kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka dan juga telinga yang mendengarkan dengan baik. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, pada hari ini renungan kita didasarkan pada Yesaya 11 ayatnya yang keempat. Yesaya 11 ayat yang keempat berbunyi demikian. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil, dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Ia dengan embusan dari mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Saya Immanuel dari GKI Cikarang. Teman-teman, pada Oktober tahun 2020, seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Negeri Palangkaraya karena ia telah mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga selama belasan tahun. Ketika proses hukum sedang berlangsung, kemudian sang suami melobi hakim ketua dan pengacara sang istri supaya mereka dapat memihak sang suami. Hal ini kemudian membuat proses peradilan menjadi berat sebelah dan kemudian menguntungkan pihak suami. Meskipun dari keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan sangat jelas bahwa sang suami telah melakukan tindak KDRT. Tetapi karena kekuatan uang dan juga kekuatan jabatan, akhirnya pihak pengadilan menolak gugatan sang istri. Semua bukti yang sangat kuat pun tidak dianggap ada. Bahkan, sang hakim menyatakan bahwa segala tindak kekerasan, baik fisik maupun verbal yang dilakukan oleh suami, adalah hal yang wajar dilakukan oleh laki-laki. Teman-teman, Nabi Yesaya menyatakan nubuatnya bahwa akan tiba suatu masa bagi umat Tuhan untuk mengalami kehidupan yang penuh kedamaian tanpa permusuhan. Masa penuh kedamaian itu akan dihadirkan oleh seorang raja yang berasal dari tunas Isai. Sang raja damai dikuasai oleh Roh Tuhan, dan ia akan memerintah dalam kebenaran. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas dengan kejujuran. Umat Allah yang mengalami penindasan dan ketidakadilan akan mendapatkan kelepasan dan mengalami kehidupan yang damai. Teman-teman,
kita mengimani Yesus Kristus sebagai tunas dari Isai. Ia adalah Raja Damai yang memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Di dunia yang masih dipenuhi kecurangan dan dipenuhi penindasan terhadap yang lemah, marilah kita percaya bahwa Ia adalah hakim yang adil dan Ia akan membela kita di dalam kebenaran. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang maha adil, kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui firman ini kami dapat dikuatkan ketika kami mengalami penindasan. Biarlah Engkau yang melindungi kami ya Tuhan, Engkau yang menguatkan ya Tuhan, sehingga kami dapat mendapatkan keadilan yang menurut firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami dapat mengimani firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Engkaulah yang menegakkan keadilan dan kebaikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati kita semua.